Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Ya, perkenalkan teman-teman, di sini saya Rahman Abdul Umar. Saya sebagai staf analisis kebijakan publik, NPM saya 050. Saya Dimas Putra Ramadan, saya sebagai manajemen operasional, NPM saya 008. Saya Ryan Ahmad Makarim, NPM saya 0046. Di sini saya sebagai direktur utama. Saya Ramok Tafiansa Pranala, NPM saya 054. Saya di sini sebagai manajer SDM. Saya Muhammad Hafiz Aziz sebagai manajer keuangan, NPM saya 23. Dalam video ini, kami menyoroti gaya kepemimpinan yang berkembang pada masa Presiden Soeharto, khususnya bagaimana pola kepemimpinan otoriter diwariskan secara langsung dari pemimpin tertinggi kepada para staf dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah. Kami menggambarkan penerapan gaya kepemimpinan ini dalam konteks sebuah perusahaan yang tengah menghadapi krisis. Melalui pendekatan satu komando, keputusan terpusat di tangan pemimpin tertinggi tanpa ruang untuk perdebatan panjang. Setiap divisi bergerak cepat dan terkoordinasi menjalankan arahan dengan disiplin tinggi. Konsep ini merujuk pada teori command governance, di mana arah dan kendali sepenuhnya berada di pusat kekuasaan. Dalam skenario krisis, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, membangun kembali moral karyawan, serta menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Melalui video ini, kami menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter bila diterapkan secara tegas, konsisten, dan terarah dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Saya minta rapat ini dimulai tanpa banyak kata pembuka, karena kita sedang menghadapi penurunan performa perusahaan selama 3 bulan terakhir. Dan saya tidak akan membiarkan ini berlanjut. Baik Pak. Di sini saya sudah mempelajari seluruh laporan kalian. Saya tahu apa masalahnya, tapi saya ingin kalian menyampaikan langsung. Kita tidak akan pakai pendekatan demokratis yang terlalu banyak diskusi. Saya ingin keputusan, dan keputusan itu harus kita jalankan dengan satu komando. Seperti yang pernah dilakukan Presiden Soeharto. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan dengan kompromi terus-menerus. Harus ada keberanian untuk mengambil alih dan menentukan arah. Maka saya ingin mendengar satu persatu dari kalian apa yang menjadi hambatan dan bagaimana kalian akan menyelesaikan mulai dari operasional. Baik Pak, saya akan memberikan tentang operasional. Dari sisi operasional, kami melihat ketidakefisienan dalam sistem distribusi ini, Pak. Proses yang terlalu panjang menyebabkan keterlambatan dan pemborosan. Kami juga butuh sistem yang cepat, pemangkasan jalur birokrasi. Tapi jujur, kami juga butuh keputusan cepat dari level direksi, Pak. Karena terlalu banyak proses approval. Jika pengacu pada pendekatan kebijakan publik, ini seperti ketika pemerintah pusat mengambil alih kontrol pada masa Orde Baru. Langkah itu efektif karena semua jalur diatur dari atas. Kami butuh pendekatan serupa di perusahaan, satu komando, satu sistem. Baik Pak, dari sisi SDM sendiri, masalah utamanya adalah moral karyawan yang menurun Pak. Ketidakpastian membuat mereka nggak mau untuk bekerja maksimal. Kami butuh komunikasi yang lebih kuat dan ketegasan untuk menentukan arah kemana kita akan berjalan. Dalam konteks kepemimpinan, saya teringat pada bagaimana Pak Soeharto mengelola aparatur sipil negara. Penuh disiplin, tidak banyak ruang untuk membantah, tapi semua tahu arah dan targetnya. Di perusahaan ini, jika kita ingin kembali produktif, kita perlu sistem penilaian kinerja yang ketat dan memberi penghargaan ketika melakukan hal yang baik atau buruk, dan hukuman ketika melakukan kesalahan atau melanggar secara langsung. Kami sarankan penerapan sistem kerja terstruktur seperti program P4 saat Orde Baru. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bukan soal ideologi, tapi soal kedisiplinan dan loyalitas terhadap misi bersama. Pak Direktur, secara finansial kita masih bisa bertahan. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam 6 bulan ke depan, kita akan masuk zona merah. Pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan. Solusi dari saya yaitu pemangkasan anggaran tidak esensial dan penguatan investasi ke produk unggulan saja. Dulu, Pak Soeharto menjalankan program Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun, fokus dan berjangka panjang. Kita bisa meniru ini dengan membuat program anggaran 12 bulan yang fokus hanya pada lini profit tertinggi. Tapi kami butuh keputusan Bapak. Tidak bisa lagi ada pertimbangan yang memperlambat. Satu suara saja dari atas, dari Bapak. Baik Pak, saya di sini sebagai analisis kebijakan publik. Di sini itu saya melihat bukan hanya soal manajemen perusahaan Pak, tapi soal arah kebijakan internal kita
kepemimpinan otoriter seperti Soeharto memang dikritik karena minim partisipasi, tapi terbukti mampu membawa stabilitas dan ketidakpastian ini. Jika kita ingin transformasi total, maka kita perlu struktur kendali terpusat. Pengembalian keputusan harus dilakukan hanya di level direktur utama. Namun di departemen lain hanya menjalankan, tapi tidak semua organisasi cocok dengan gaya kepemimpinan demokratis ini. Dalam kebijakan publik, istilahnya adalah command governance, yaitu semua bergerak berdasarkan perintah pusat. Ini relevan, kita harus terapkan sekarang. Saya usul dibuat satu dokumen resmi berisi keputusan direktur yang harus dijalankan seluruh divisi tanpa tanya dan tanpa tawar. Begitu, Pak. Baik, kalian semua sudah menyampaikan dengan jelas. Saya sudah putuskan, mulai minggu depan kita jalankan model komando terpusat. Semua kebijakan disusun langsung oleh direksi dan semua pelaksanaan harus taat pada struktur baru. Tidak ada ruang untuk debat, tidak akan ada waktu untuk ragu. Kita akan jalankan ini seperti negara di bawah komando pembangunan. Saya akan membentuk tim kecil untuk eksekusi dan saya pimpin langsung. Jika ada yang tidak sanggup mengikuti sistem ini, saya persilahkan untuk keluar. Tapi jika kalian tetap di sini, maka loyalitas adalah harga mati. Seperti kata Pak Soeharto, stabilitas adalah prasyarat utama untuk pembangunan. Rapat saya tutup, siapkan tim. Kita mulai transformasi sekarang juga. Siap, laksanakan Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang, Pak. Seminggu lalu saya memberi mandat, bukan sekedar saran atau diskusi, tapi mandat. Saya minta solusi kalian dijalankan dengan disiplin dan loyalitas penuh. Hari ini saya tidak minta presentasi, saya tidak butuh kata-kata indah. Saya ingin laporan dalam bentuk hasil, bukti nyata. Kita mulai dari operasional. Oke, saya langsung aja Pak ya. Kami sudah jalankan penuh instruksi dari Bapak. Kami juga udah potong 3 jalur birokrasi, distribusi. Tidak ada waktu untuk basa-basi lagi Pak. Langsung kami aktifkan sistem distribusi otomatis lewat platform logistik baru Pak. Berapa dampaknya? Sudah saya catat dalam seminggu waktu distribusi turun 28%, biaya logistik turun 12%, tim kerja siang malam, tidak ada pertanyaan, tidak ada rapat tambahan, semua jalan satu komando Pak. Bagaimana dengan tim yang lain? Ada resistensi Pak, tapi sudah kami netralkan Pak, karena seleksi cepat juga Pak. Siapa yang patuh dan bisa kerja cepat kami beri tempat Pak, yang lambat kami sisihkan Pak. Kami tahu di bawah kepemimpinan Bapak tidak ada ruang untuk keraguan Pak. Bagus. SDM, bagaimana? Kami langsung jalan Pak. Sistem penilaian kinerja kami ubah total. Sekarang penilaian setiap 3 hari berdasarkan output real. Kami juga buat sistem reward dan punishment, tegas dan jelas. Tegas seperti apa? Jadi kami tuh nonaktifin 4 staff yang tidak bisa mengikuti tempo Pak. Kami juga bangun program loyalitas tim. Semangatnya mirip P4. Setiap pagi ada briefing, satu suara, satu arah. Moral tim justru naik karena mereka tahu sekarang ada kepemimpinan yang kuat dan tegas. Kita butuh orang-orang yang bisa ikut irama cepat, bukan yang sibuk menganalisis perintah keuangan. Kami langsung tutup 3 pos pemborosan, Pak. Dan dana kami alihkan ke lini produk unggulan. Dalam seminggu, kita hemat 1,2 miliar rupiah. Betul Pak, itu juga yang bantu percepat distribusi juga Pak. Kami langsung rasakan dampaknya Pak. Betul, dan kami juga susun rencana keuangan strategis 12 bulan, semacam repelita versi kita sendiri. Fokus pada profit, bukan relasi atau intuisi. Semua keputusan harus berbasis logika bisnis. Dan logika bisnis hanya bisa hidup kalau sistemnya stabil dan disiplin. Rakan, dari sisi kebijakan. Iya Pak, kalau dari sisi kebijakan sendiri, kami mengeluarkan dokumen resmi kebijakan transformasi, lalu ditandatangani langsung oleh Bapak sendiri, dan semua divisi sudah terima itu Pak. Isinya jelas, tidak ada tawar-menawar, dan tidak ada waktu untuk menunda. Efeknya terasa Pak, karyawan lebih fokus. Mereka tahu sekarang semua perintah itu bukan opini.
tapi itu kebijakan pusat. Kami juga bangun sistem pelaporan harian, Pak. Langsung aja ke meja Bapak, itu bentuk nyata dari Command Governance. Nah, ini yang saya mau. Kalian semua sudah buktikan, sistem otoriter bukan kelemahan, tapi kekuatan. Asal dijalankan oleh orang-orang yang tepat, tidak ada debat, tidak ada drama, semua cepat, efisien, dan loyal. Kami siap Pak, jaga ritme ini Pak. Tapi ingat, ini masih baru awal. Standar ini akan jadi sistem tetap perusahaan. Setiap minggu, saya akan turun langsung, siapapun yang lambat, keluar. Stabilitas adalah fondasi pembangunan, dan di sini, stabilitas hanya bisa lahir dari ketegasan. Rapat selesai, kembali ke unit masing-masing, jalan terus. Siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Izin pamit, Pak. Makasih Pak. Izin pamit Pak.